Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton Jawa Tengah. Kali ini saya akan mengulas tentang itu tuh. Dalam salah satu acaranya atau zoomnya kan Paul Zhang pernah membahas tentang itu tuh, pengukuran surga ke neraka. Yang judulnya begini, Nabi ke-26 itu tentunya dalam tanda kutip ya. Nabi ke-26 itu, Nabi ke-26 mengukur jarak bumi ke surga. Nah, itu pembahasannya begini kan. Kata beliau itu menjabarkan begini, surga itu akan dekat dengan kita jika kita rajin ngasih makan fakir miskin atau kaum duafa, atau dalam bahasa keyakinannya itu adalah berdiakonia atau diakonia. Itu ngasih makan fakir miskin yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang nggak punya rumah, yang kalau malam tidurnya di emper toko, di kolong jembatan, yang gitu-gitulah, yang pokoknya yang nggak punya rumah atau tunawisma. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan itu, surga itu akan jauh dari kita. Nah, ini dari perspektif beliau ya. Nah, kan begini ya, menurut kita kan surga itu letaknya di sono, di luar angkasa sono ya. Soalnya kalau surga itu letaknya di dalam bumi, di dalam perut bumi atau di dalam tanah kan tidak mungkin ya. Nah, masalah kita tahunya begini, kalau kita menggali tanah sampai sedalam mungkin, kayak di Freeport itu yang kita temukan kan emas, kalau enggak tembaga, atau kalau enggak mineral lain yang ada di perut bumi kita, bukan surga ya kan. Nah, lalu kaitannya begini, kalau surga itu ada di luar angkasa sono. Nah, yang kita tahu kan manusia baru mampu menciptakan wahana atau alat atau pesawat ulang-alik yang mampu mencapai planet Mars saja. Kalau yang mampu mencapai planet Jupiter atau planet mana itu, Saturnus, nah itu belum ada kabar beritanya ya. Nah sebelum itu, kabar yang kita tahu bahwa manusia itu hanya atau baru mampu mencapai bulan, yang mana dengan wahana atau pesawat ulang-aliknya yang bernama Apollo itu, NASA atau Amerika mampu mendaratkan 3 orang ke sono, yaitu Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins ya. Itu 3 orang itu. Nah, lalu kalau kita berpikir surga itu ada di luar angkasa sono, berarti kan letaknya masih jauh dari itu semua, lebih jauh dari planet Jupiter, dari planet Saturnus ya kan. Nah, lalu letaknya di mana? Nah, ada keyakinan tertentu bahwa kita bisa tahu surga dan neraka itu minimal dari kitab suci, keyakinan yang bersangkutan. Tapi ada keyakinan yang lain bilang, lawang meninggal saja belum pernah kok bisa mereka-reka atau bisa tahu surga dan neraka itu seperti apa. Nah, kan ibaratnya nonsen, kayak nonsen gitu. Nah, namun menurut Paul Zhang ini, surga itu akan dekat dengan kita jika kita rajin ngasih makan kaum duafa, seperti yang saya bahas di depan tadi ya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, surga itu akan jauh dari kita. Nah, mungkin ada benarnya juga. Kalau Anda percaya silakan, enggak silakan. Saya hanya menarik-narik dari ulasan dia, lalu apa itu ulasan dia itu saya ulas di channel saya ini ya. Kalau kita melihat luar angkasa kan yang kita tahu apa itu, di sana itu ada bintang-bintang, bulan, matahari, planet Jupiter, dan sejenis-jenis itu ya. Kalau surganya dan nerakanya kita belum tahu. Ada keyakinan tertentu yang menggambarkan bahwa neraka itu adalah ruangan yang di situ ruangan besar gitu yang berisi api, lalu orang-orang yang pada waktu hidup di bumi
itu tidak sadar akan kekhilafahnya, kesalahannya, lalu dia itu diceburkan ke neraka situ. Nah, lalu orang-orang yang diceburkan ke situ tangannya mereka-reka ke atas atau menggapai ke atas sambil berteriak minta ampun, ampun, tolong, tolong. Nah, itu mungkin ilustrasi mungkin itu ya. Nah, jadi tentang surga dan neraka itu menurut Paulus yang kan bisa diketahui setelah kita meninggal nanti, dan bisa direka-reka apabila kita rajin ngasih makan ke itu ya, kaum duafa. Oke, demikianlah pembahasan apa itu jarak bumi ke surga dari channel saya ini. Nah, channel saya itu menarik dari apa yang dibahas di channelnya Paulus yang. Oke, di subscribe video ini ya, kedepannya akan saya bikinkan video yang lebih menarik dari ini.